Ya, baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya. Sudah ada Mbak Ulta, selamat pagi. Assalamualaikum, sehat Mbak? Selamat pagi Mbak Ulta. Selamat pagi Mas, Mbak. Ini menarik ya, karena kita masih akan menantikan siapa yang akan menempati posisi Menko Polkam. Dan saat ini Anda melihatnya dengan dinamika keamanan global, internasional, bahkan dalam negeri, mencermati siapa yang nantinya mungkin paling pantaskah di sini, atau memang ada poin-poin yang juga harus diperhatikan Pak Presiden Prabowo Subianto terkait kekosongan dari posisi ini. Dalam arti ad interim ini kan hanya sementara waktu. Oh iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau menurut saya, kalau ngomongin pantas nggak pantas itu bukan hak kita ya. Ya. Kira-kira kan tadi dikatakan oleh Mas Ridwan, ini kalau bisa cari yang menjembatani antara juga Gen Z. Iya, itu saya setuju banget tadi sambil dengar di jalan kan. Saya setuju sekali dengan usulan Pak Ridwan tadi, karena memang harus ada gap yang diisi nih antara Gen Z dan Menko nanti, karena yang akan dihadapi nanti kan para Gen Z ini ya, Gen Z milenial yang kalau di intelijen itu akan menjadi sasaran untuk digerakkan itu. Tapi di sisi lain saya juga Pak Presiden juga butuh nanti Menko ini sebagai simbol gitu. Simbolnya apa? Karena bukan hanya warga Indonesia yang menunggu, menurut saya yang menunggu justru banyak juga dari pemain-pemain global gitu, baik itu negara ataupun non-state gitu, bukan negara. Karena misal simbolnya nanti adalah tokoh militer, maka nanti framing di luar negeri itu akan mengarah kepada dictatorship atau presiden terlalu pro terhadap militer gitu. Nah, kalau misalnya nanti adalah seorang dari sipil yang pastinya punya kompetensi yang bagus, nanti akan memperlihatkan bahwa Pak Prabowo tidak seberani itu untuk menaruh seseorang yang punya deterrence effect gitu. Jadi efek deterrence-nya gitu. Jadi ini benar-benar harus dipertimbangkan dalam negeri dan luar negeri. Sementara di dalam negeri saya lihat mungkin lebih baik ditaruh sipil. Kenapa ditaruh sipil? Karena nggak bisa dihindari ya, Mbak Mas Pak izin, bahwa kita disogohkan dengan propaganda, kalau saya manggilnya propaganda, oleh narasi-narasi yang menghantamkan dua institusi yang sangat krusial. TNI Polri. Ya, TNI dan Polri gitu. Jadi kalau misalnya di studi itu kan ada namanya relative deprivation, jadi gimana kita merasakan ada semacam ancaman, dan ancaman itu bisa dibuat gitu, dan salah satu medium untuk membuat ancaman itu sekarang ini adalah algoritma gitu loh. Jadi ada sengaja dibenturkan atau di framing gitu oleh beberapa media yang Gen Z dan para milenial itu mendengarkan gitu. Jadi counternya ini belum ditemukan. Nah, makanya memang penting yang dikatakan oleh Pak Ridwan Habib tadi bahwa siapapun yang menempati nanti harus dikelilingi oleh orang-orang yang mengerti psikologisnya Gen Z, apa tuntutannya, dan paling penting punya sense-nya gitu loh. Ulta sendiri ada nama-nama yang cocok kah? Mungkin saya juga Pak Safri Samsudin juga lanjut begitu? Mungkin bisa aja ya, bisa aja. Kan tadi saya sampaikan bahwa beliau akan bisa menjadi simbol deterrence effect gitu. Jadi akan membuat Indonesia tuh terlihat lebih tegas lah kalau di mata global ya, karena CFR misalnya Council of Foreign Relation di Amerika itu kan sangat berpengaruh di Washington. Nah, mereka sudah mention tuh berapa kali bahwa Pak Prabowo dictatorship, intinya mengarahkan ke sana. Jadi kan artinya mereka pengen melihat juga nih bagaimana nantinya gitu. Ya, kalau saat ini juga belum ada definitif begitu ya. Jadi Menko Polhukam ad interim. Kalau Anda melihat apakah juga ini bisa mengganggu koordinasi berbagai instansi? Karena kan sebenarnya jabatan ini kan membutuhkan fungsi yang koordinasi supervisi kan terhadap berbagai lembaga instansi seperti Polri, TNI, dan juga BIN dan lain sebagainya. Kalau nanti akan berkepanjangan minggu ini atau pekan depan Pak Presiden belum mengambil keputusan siapa yang akan mengisi, nanti Anda melihat akan seperti apa? Apakah juga berpengaruh terhadap efektivitas kerja-kerja dari kementerian tersebut? Saya nggak ngelihat itu harus diputuskan buru-buru sih Mbak. Karena posisi Menko itu, apalagi Menko Polkam ya, beliau akan membawahi
Menteri Luar Negeri, Mendagri, Menhan, Komdigi sekarang ya, TNI, Polri, BIN gitu. Jadi itu bukan keputusan yang bisa dibuat dalam semalam. Nanti yang akan mengisi posisi ini untuk periode selanjutnya akan gak segampang itu gitu. Karena ini adalah posisi yang sangat penting bagi presiden dan ini juga posisi yang menjadi apa ya, Achilles heel-nya lah, semacam layar di mana presiden itu bisa mempercayai seseorang gitu loh. Jadi jangan, tidak ada ini sih esensi kalau misalnya kita buru-buru gitu untuk memutuskannya gitu. Saya kemarin Tuan ya, sekarang apakah setuju juga dengan pernyataan Mbak Ulta bahwa tekanan elit global ternyata juga cukup mempengaruhi posisi Menko Polhukam nantinya, begitu? Pasti seorang Menko itu menjadi representasi memang, apalagi ketika misalnya dalam pertemuan-pertemuan internasional. Tentu saja elemen-elemen asing, kepentingan-kepentingan asing juga berkepentingan dengan siapa yang akan menjadi Menko. Apa yang figur ini kalau terpilih menguntungkan mereka atau tidak. Tentu saja ada pengaruh itu, Mas Philip. Tetapi memang saya setuju dengan Ulta tadi bahwa memang tidak perlu kita buru-buru. Karena Presiden Prabowo pasti juga punya pertimbangan-pertimbangan khusus. Menurut saya sih mencari chemistry tadi ya. Mencari chemistry yang pas, karena dalam situasi pasca krisis ini, supaya tidak ada spike baru, supaya tidak ada angsa hitam baru atau black swan baru, itu perlu orang yang, saya kira perlu orang yang benar-benar dipahami luar dalam gitu oleh Presiden Prabowo. Tapi kalau melihat nama sebelumnya ini kan dianggap dekat dengan PDIP ya. Kalau misalnya kita melihat apakah mungkin dari partai politik lagi nih Mas? Maksudnya nama sebelumnya ini Pak Budi Gunawan. Ya. Ya itu sekali lagi kembali kepada pilihan Presiden Prabowo ya. Dan saya tidak melihat relevansi apakah karena Pak BG ini partai atau bukan. Karena memang Pak BG ini kan lama juga berinteraksi dengan Presiden Prabowo saat beliau masih menjadi Menhan. Dan Pak BG juga yang mempertemukan Pak Prabowo 2019 dengan Pak Jokowi di MRT. Waktu itu cukup legend. Masih ingat kan dari situ ya? Iya kan, waktu itu kan yang mempertemukan di situ. Lalu waktu di Surabaya tahun 2022, Pak BG masih kepala BIN memberikan simbol-simbol bahwa kayaknya nih Pak Menhan deket-deket presiden, jangan-jangan mau jadi presiden nih. Nah, itu kode-kode ini sudah lama. Jadi bukan karena misalnya Pak BG dipilih karena representasi PDI Perjuangan. Jadi kembali ke tadi, saya kira tidak perlulah kita misalnya mengusulkan pada presiden harus partai ini atau partai itu. Sekali lagi kalau saya tiga tadi, chemistry-nya, yang kedua dia mempunyai kapasitas menjembatani komunikasi dengan teman-teman Gen Z, dengan kelompok-kelompok mahasiswa. Kemudian yang terakhir punya leverage. Dia harus bisa mendapatkan pengaruh, dihormati oleh BIN, Polri, TNI, Kemendagri, Kemlu, dan instansi lain yang dikendalikan. Mungkin Mbak Ulta juga ada tanggapannya melihat tiga kepentingan tadi, apakah sosok Syafri Samsudin juga cukup untuk mengisi posisi Menko Polhukam begitu? Sebenarnya Pak Syafri benar-benar memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk ada di Menko Polhukam dan menjalankan fungsi tersebut. Cuman kan kalau misalnya Pak Ridwan Habib tadi kan tiga itu, nah saya hanya menambahkan aja bahwa saya karena mengamati politik global dan ancaman dan keamanan di luar sana, jadi saya juga melihat bahwa Menko Polhukam yang akan ditunjuk nanti adalah simbol dari, atau mungkin bisa dibilang seperti bahasanya Pak Prabowo dalam merespon kritik di luar negeri dan bagaimana gerakan-gerakan di luar negeri itu berusaha untuk mengintimidasi beliau mungkin karena dekat kepada kelompok BRICS sekarang. Nah, itu akan menjadi simbol, itu aja tambahannya sebenarnya. Apa sih PR yang paling berat untuk Menko Polhukam nantinya? Gen Z pasti. Berarti lebih pada internal dalam negeri ya? Bukan begitu ngelihatnya, izin Mbak. Jadi kalau saya ngelihat itu adalah ketika ada, kalau saya melihat operasi intelijen, kan ini senior lebih paham. Tapi kalau misalnya saya melihat operasi intelijen itu adalah bagaimana itu digunakan dalam ruang geopolitik dan politik internasional untuk mempertahankan hegemoni. Nah, ketika mempertahankan hegemoni ini, maka mereka akan menggunakan variabel-variabel yang bisa misal mengarahkan negara tersebut untuk berpihak kepada mereka. Misal salah satu contohnya. Nah, kenapa saya bilang fokusnya kepada Gen Z dan perlu sekali untuk memahami, mendengarkan Gen Z
opini mereka dan argumen-argumen dan cara behavior mereka gitu. Karena kalau dalam operasi intelijen itu akan dilihat sebagai variabel yang sangat vulnerable, sangat mudah, rentan begitu ya? rentan untuk disusupi karena disusupinya ini maksudnya bisa macam-macam ya, secara ideologis, bisa macam-macam gitu. Apalagi sekarang kan menggunakan sosial media kan. Kalau dulu ada banyak operasi-operasi intelijen di luar negeri, misal kayak Operation Northwood, Operation Zapata, itu mereka memang invest. Jadi mereka seperti men-training anak muda itu, memang physically training anak muda itu untuk, anak muda Kuba waktu itu, untuk kembali ke Kuba dan membuat revolusi misal gitu, karena ada perseteruan antara Amerika dengan Kuba waktu itu. Nah kalau sekarang menurut saya tuh ya cukup scroll aja, dan lawannya permasalahan yang harus dilawan oleh Menko nanti bukan hanya orang, bukan hanya narasi, tapi juga Gen-Z-nya. bukan algoritma. Algoritma berarti ya, harus, oke. artinya Menko Polhukam, the next Menko Polhukam ini minimal harus melek digital gitu. Oh pasti harus. Kalau enggak itu kan kayaknya seminggu atau berapa hari yang lalu ya, belum sampai seminggu kan, Presiden Donald Trump mengumpulkan para tech entrepreneurs, jadi Mark Zuckerberg, terus yang Google juga, semuanya dia kumpulkan gitu. Karena mereka tahu sekarang ini kan kita udah ada di dunia yang borderless juga ya. Tanpa batas ya. Jadi siapa sih kepala negara sekarang yang nggak pakai medsos? Jadi itu dia tuh udah di atas gitu jatuhnya. Sehingga ada patron Kalau menurut klien Anda gitu. haruskah ada terobosan? Tadi kan Mbak Ulta mention yang paling penting adalah melihat Gen-Z-nya ya. Kita tahu Indonesia ini kan punya bonus demografi, banyaknya anak muda, jangan sampai anak muda ini ke sisi negatifnya. Tapi apa mungkin terobosan yang harus dilakukan oleh Menko Polhukam? Selain juga tadi PR-nya cukup banyak yang disampaikan. Iya, baru-baru ini kan udah mulai bersuara tentang satu akun, satu KTP ya, satu KTP, satu akun. Jadi karena kenapa ini menurut saya penting, tapi Pak Menko Polhukam berikutnya sepertinya akan menghadapi perlawanan yang cukup sengit untuk Dalam arti? mengaplikasikan ini. Oh. Karena gini, sekarang ini di Indonesia kita tuh dihadapkan dengan satu orang banyak akun gitu. Jadi dunia nyata dan dunia maya itu gapnya terlalu jauh. Dunia nyata mungkin Indonesia 280 juta masyarakat, penduduk, ya. Tapi itu medsosnya tuh bisa kayak 3-4 kali lipat banyak. Disinilah menjadi celah-celah nantinya ya. Nah di situ kita jangan memberi ruang juga kepada penyakit mental. Karena kadang ya, orang yang di medsos itu belum tentu tuh sama dengan orang realnya. Dia mungkin marah-marah di medsos. Buzzer begitu ya maksud Mbak Uta ya? Ya, the age of buzzer tuh is facing the ends lah after kalau misalnya kita menerapkan itu gitu. Cuman kita melihat Nepal juga kan menjadi pertimbangan ketika Gen Z-nya ditutup atau di restrict gitu, mereka rebels gitu. Mas Uta, PR juga nih kalau versinya Mbak Uta. Mas Ridwan. Kalau perlu bangun tidur buka IG dulu sebelum baca WA-nya Pak Prabowo, the next Menko Polhukam gitu. Ya sebenarnya Mas Philip, di Indonesia kan ada Badan Cyber ya. Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Kepala BSSN itu Pak Nugroho Sulistyo Budi. Jangan lupa beliau juga adalah orang dekat Presiden Prabowo. Nah jadi ini bisa nih muncul juga nih jadi bursa kandidat juga, karena dia pasti paham cyber dong. Kepala BSSN masa nggak paham TikTok. Kepala BSSN pasti paham metadata. Tapi aku setuju dengan Ulta tadi bahwa memang dinamika global nggak bisa terlepas. Memang situasi dalam negeri harus jadi prioritas, tapi skala luasnya dinamika politik globalnya juga harus menjadi pertimbangan Presiden Prabowo ketika menentukan figur Menko Polhukam yang tepat. Kalau menurut Anda PR paling penting apa? Tadi kan dikatakan Gen Z. Fungsi-fungsi itu sebenarnya sudah dilakukan. Di Kedeputian Menko Polhukam kan sebenarnya ada, tinggal diperkuat saja. Misalnya Deputi Bidang Informasi Komunikasi, kalau nggak salah Deputi 7 Menko Polhukam. Nah itu bisa saja nanti mengundang pakar-pakar muda, Ulta dan kawan-kawannya yang paham tentang dinamika medsos, paham tentang Gen Z, diskusi di situ, kemudian cari solusi bareng. Ini kan fungsi komunikasinya kan buntu Mbak Rate.
Selama ini ya, Ya, selama ya. ini ada gap di situ. Ada gap di situ ya. Ada gap di situ sehingga kemudian adik-adik muda ini mengekspresikannya tidak langsung, tidak ada komunikasi langsung dengan pemerintah. Baik, mungkin sedikit saja Mas Ridwan bahwa kalau kita melihat sejarah Menko Polkam ini didominasi oleh independen memang. Tapi jangan lupa ada posisi Golkar dan juga ada Partai Demokrat yang pernah mengisi posisi ini. Seperti apa kandidatnya kira-kira? Oh, saya nggak bisa nyebut nama per nama, Mas Philip. Oke. Apalagi menyebut Bang, artinya partai. dari partai mungkin kalau kita lihat menilik sejarah. Sekali lagi itu adalah up to the presiden. Oke. Itu adalah murni prerogatif presiden, dan kalau memang presiden melihat ada figur yang dia dinilai cocok tetapi terafiliasi partai, tetapi presiden merasa yakin dengan itu, ya monggo-monggo saja. Kenapa enggak? Kan? Kenapa enggak? Ya. Mbak Uta, mungkin pertanyaan yang sama seperti itu? Apa tadi? Kalau kita melihat bagaimana track record dari Menko Polkam sebelum-sebelumnya memang didominasi oleh independen begitu. Tapi kita jangan lupakan Golkar pernah mengisi juga, Demokrat juga pernah mengisi. Seperti apa kira-kira kandidatnya? Kalau saya taruhlah saya ini anak muda ya, dan saya paham karena mempelajari medsos dan sentimen-sentimennya di sana. Walaupun belum big data, tapi setidaknya ya bisa di ini. Saya sih berharapnya ini masih kandidat independen gitu. Walaupun semuanya kembali lagi ke Pak Presiden ya, tapi mungkin akan bisa mengurangi tensi dan lebih strategis dan bisa menangani hal-hal yang bersifat sentimen antar institusi dan juga sentimen antara pemerintahan dengan masyarakat gitu, dengan Gen Z, dengan masyarakat pada luasnya. Siapapun nanti yang dipilih oleh Pak Presiden, semoga juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan oleh para narasumber pagi hari ini. Sehat selalu ya, terima kasih banyak. Mas Ridwan, Mbak Uta. Assalamualaikum.